show dengan segmen terakhir. Asyiknya saya mengamati Romo itu bahwa Romo memang tidak kasih solusi, tapi memberikan kailnya, memberikan jalan berpikir untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau dulu saya nakal di SMA tuh nggak dibilang harus begini, harus begitu. Cuman ditunjukkan aja bahwa kamu tuh nakal begitu ya. Tapi Anda sebagai pendidik merasa ada kepuasan berhasil nggak mendampingi orang sehingga orangnya semakin sadar? Ya itu tentu harus ditanyakan sama mereka yang hidup bersama saya. Saya sendiri merasa sangat hidup saya di Indonesia sudah begitu lama, sangat bermakna. 9 tahun lebih lama dari saya, jadi saya ingin meminjam dari pastor 9 tahun ini saya pakai buat apa gitu ya. Anda sendiri sekarang apa yang Anda harapkan bisa dicapai atau apa yang Anda harapkan dari orang Indonesia sekitar Anda supaya pekerjaan kita ini tidak sia-sia? Saya tentu sangat mengharapkan bahwa satu-satunya hasil dari yang kita sebut reformasi itu berhasil, yaitu demokrasi. Itu sudah berhasil kan? Belum 100% demokrasi kita terancam, dan demokrasi dengan hak asasi manusia yang lewat amandemen sudah mendapat kedudukan yang bagus di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu bagaimanapun juga jangan sampai ditarik kembali kalau mau mengadakan perubahan lagi. Itu di situ kita harus maju. Maaf, penyempurnaan terhadap demokrasi ini akan datang melalui hukum atau melalui penyempurnaan sistem kultur politik yang sebetulnya kepartaian misalnya, apakah sudah memadai di Indonesia? Menurut saya harus datang dari dua-duanya. Sistem kepartaian itu tidak memadai, dan yang paling tidak memadai adalah bahwa biaya menjadi politisi secara struktur begitu mahal sehingga lalu orang menjadi korup, dan itu akan merusak demokrasi kita juga. Jadi kita di satu pihak perlu pressure dari masyarakat, tapi saya kira masih bekerja juga dengan kesadaran para politisi kita. Saya belum mau melepaskan harapan bahwa politisi kita juga masih orang nasionalis yang mau memajukan bangsa dan tidak hanya diri sendiri. Tentu kalau ilmiawan bilang tidak ada alternatif terhadap demokrasi, bahwa semua negara maju makmur kaya itu negara demokratis, negara yang tirani itu tidak ada yang makmur. Tapi ada yang bilang ya kadarnya lah, jangan terlalu kebablasan seperti sekarang, nonton TV itu seperti nonton pertandingan tinju, kurangilah kadar demokrasi. Saya tidak setuju, tapi susah menyatakan bahwa saya senang yang ribut-ribut sekarang ini. Jadi bagaimana sebetulnya? Di mana setelan halus terhadap demokrasi? Misalnya satu masalah adalah otonomi daerah. Bahwa Indonesia perlu desentralisasi, saya kira tidak ada yang menyangka. Tapi sekarang otonomi daerah termasuk misalnya bupati dipilih dan sebagainya, ini semua hal yang bisa dipikirkan kembali, karena itu salah satu sumber tidak hanya korupsi tapi juga konflik yang serius. Menurut Pater bisa mundur nggak dari hak memilih langsung gubernur, kepala daerahnya, bupati, ditarik sehingga itu disentralisir sementara yang lain bisa di-sel halus, atau sekali maju tuh nggak bisa mundur gitu? Itu bisa sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Saya tidak punya pendapat tegas mengenai hal itu. Tapi misalnya bupati mengapa harus dipilih? Anda tentu ya masih bisa baca bahasa Jerman, masih bisa baca koran Jerman, barangkali nonton televisi Jerman. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari negara seperti Jerman? Masa pasti ada yang bisa dipelajari. Salah satu fakta, Jerman memerlukan 3 kali supaya demokrasi berhasil. Yang satu pertengahan abad ke-19 gagal, yang satu sesudah Perang Dunia Pertama gagal mengerikan dengan Hitler, sesudahnya berhasil. Karena itu bahwa kita sekarang juga untuk ketiga kalinya mencoba sesuatu, kita jangan pesimistik. Menarik, karena Jerman sekarang boleh dibilang adalah contoh negara sukses di mana dia memimpin Eropa, baik secara, ya terutama secara ekonomis. Anda percaya bahwa setiap kita misalnya setelah perang kemerdekaan, terus kita itu Gestapo PKI,
termasuk Ganyang Malaysianya. Terus sekarang muncul dari zaman 98 bahwa ada perkembangan kualitatif ke arah yang lebih baik. Saya kira perkembangan itu ada. Kita sekarang bisa membicarakan hal-hal yang dulu tidak bisa dibicarakan, dan tentu satu hal yang sangat penting yang misalnya di Jerman ada, kita harus saling menerima. Kalau kesetiaan untuk saling menerima dalam perbedaan dan identitas itu berkurang, kita negara plural gawat. Ya, saya setuju. Saya pura-pura aja tanya-tanya, padahal diam-diam setuju. Dan saya senang persetujuan itu digarisbawahi, bahwa memang kita harus bisa menyimpulkan bahwa kita tuh punya sesuatu yang bagus, itu harus dipertahankan, jangan dicibir, jangan ditinggalkan, sebab kita tinggal di negara yang indah asal kita ingat bahwa kita ini semua indah. Wimar Show.